Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-9. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Renungan hari ini berjudul Melayani Allah Setiap Waktu, ditulis oleh Leslie Koch. Sahabat ODB, setelah bertahun-tahun memuridkan Kaleb seorang diri, Mark merasa kecewa saat mengetahui bahwa seorang pemimpin gereja telah menunjuk mentor lain untuk membina Kaleb. Pemimpin tersebut berujar, akhirnya Kaleb mempunyai mentor. Lah, jadi apa yang mereka pikir aku kerjakan selama bertahun-tahun? Tanya Mark. Walaupun tidak menginginkan penghargaan atau pengakuan, ia tetap merasa sakit hati. Namun bertahun-tahun kemudian Kaleb memberitahu Mark bahwa ia telah hadir dalam kehidupan Kaleb di saat ia sangat membutuhkan bimbingan rohani. Mendengar kata-kata yang menguatkan itu, Mark pun tersadar. Allah memberikan karunia-karunia tertentu kepada orang-orang percaya untuk melayaninya sesuai dengan waktunya tanpa membandingkan yang satu dengan yang lain. Menarik dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai 31, Paulus menekankan pentingnya anggota-anggota tubuh Kristus yaitu gereja memiliki beragam karunia, peranan, dan tanggung jawab. Kemudian dalam pasal yang ketiga, Paulus mengingatkan kita pada Allah sebagai sumber utama dari hasil yang dicapai. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi masing-masing dari kita mungkin dipercayakan suatu masa dan kesempatan yang unik untuk melakukan pekerjaan Allah. Tidak seperti manusia, Allah tidak membanding-bandingkan pekerjaan kita karena Dia mengasihi setiap dari kita padanya. Jadi kiranya kita terus mengarahkan mata dan hati kita untuk melakukan yang terbaik dalam masa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dengan sepenuhnya bersandar pada kekuatan dan peneguhannya, serta tidak mengkhawatirkan apa yang dicapai orang lain dalam cara dan waktu mereka sendiri. Sahabat ODB, kesempatan apa saja yang Allah berikan kepada Anda untuk menggunakan karunia yang Dia sediakan bagi Anda? Lalu bagaimana Anda dapat menggunakannya sebaik mungkin untuk saat ini? Mari kita berdoa. Allah sumber segala karunia, mampukanlah aku untuk berfokus pada pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepadaku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.